1 tuh. Kita bakal masuk. Mana? Enggak, tadi ada tangan nongol. Tuh kan. Belum. Itu tahu tuh kan, bener kan, 3, 2, 1, 1. grafik ready. Cin. Iseng. Tuh. Iseng buat tangannya. Bapak produser ya. Bapak dan ibu produser. Sekarang ada ibu produsernya soalnya. Iya. Makanya. Ada dong. Ada dong. Miss M. Hah? Namanya M. Ya iya. Ya emang tahu. Tapi mereka masih ngeband aja ke arah Hellcard-nya kali ini. Yes, dan Hellcard dan Hayabusa sepertinya akan menjadi top priority band bagi Reka Esports karena mereka udah ngeband 2 hero yang tadi. Lalu itu juga mengoptimalkan line up dari Reka Esports. Kenapa nggak lagi Hayabusa Kunjreng? Hayabusa Kunjreng. Saya Hayabusa sering dipakai sama mereka juga sih. Iya gak sih? Iya, tapi Barbie lebih populer sih pakai lebih Hayabusanya. populer, iya, itu bedanya. Dan dia langsung ngamanin gitu aja gitu loh dari awal. Yang pakai Hayabusa nggak cuma ini doang. Wawa Mania juga kadang suka pakai Hayabusa. Wawa Mania. Kenapa jadi Wawa Mania? Oh, satu sama. Siap. Satu sama. Ya, 2-0. Nah, ini baru Percaya Miracle diri. pede ya kan. Yang lainnya cuma pegang-pegang kepala. Punggungnya geleng-geleng. Au. Punya teman begini amat ya. Aduh, untung temen lu. Katanya di sini, aduh. Waduh, Action Emang King ya. sekarang mereka bingung gak sih apa yang harus dibuang? Parsia mungkin ternyata tidak. Nggak ngasih grok sih. Kayak misalkan mereka kalau misalkan ngasih grok ke Reka malah enak. Lebih parah lagi. Udah merekanya bisa main hyper carry, mereka bisa nge-counter hyper carry juga. Tapi Kufra kali ini yang masih diamankan oleh Reka Esports. Apakah seperti tadi dari line up keduanya, tapi X kan seharusnya melakukan perubahan sih. Ingat tadi untuk melakukan inisiasi juga sulit banget. Aku sih di Gico ya harusnya. Di Chow. Di Gico lebih enak gitu loh untuk nge-counter si Kufra kayak gini. Iya, apalagi juga kalau Masya dihadapin sama Chow masih bisa Ya, membalas masih bisa lah. handle lah. Heeh. Atau X-Borg. Jadi nge-nuke damage ke Kufra lebih enak. Karena kan X-Borg itu tipikal hero yang harus fight juga gitu. Dia nggak bisa tipikal yang 1 lawan 1 karena kalau misalkan kita ngomongin masalah Bloodlust X yang dimiliki sama X-Borg, dia harus punya lebih dari minimal 2 target biar lifestyle-nya optimal. Betul. Tentu enak, Ada. tapi lu wow. Tadi di-ban sama mereka dan langsung di-pick aja oleh Action Kings. Aja menjadi pick over bagi Action Kings. Bruno mungkin bakal dimainkan sama tim mereka. Atau Parsia lagi? Atau Kari. Parsia Kari. Tidak, Lancelot lagi. Gokil sih. Berani ya. Berani banget dia nempelin Esmeralda pakai Ada aja Lancelot. di Esmeralda. Keren sih. Serius itu keren banget. Tapi kalau mereka percaya diri, Ya kenapa enggak? Sebenarnya Kenapa kalau tidak? misalkan kita pakai hero kayak Selena pun oke banget kalau ngelawan hero kayak gini. Karena Kaja itu lemah loh sama Selena. dia lagi melipir-melipir. Dia lagi tiba-tiba kena trap, episode error, ketahuan kena jadinya trap. dia mau rotasi kemana, yang ada malah jadi ganking yang gagal gitu loh. Betul, malah bisa dibalikin. Dan seperti yang Gabi bilang, bener banget ini Selena. Kamu ada HT-nya ya? HT? Apa sih? Aku emang punya hati. Betul juga. Kamu Belum ada ada yang hati dijaga. buat Reka Esports ya? Oh iya, ini dong. Mereka jadi denger. Ininya, BA-nya. BA-nya Reka Esport. Kamu nggak tahu ya, Bude? Nggak. Jin ada Maya. Belum pernah ketemu. Aduh. Baru ya? Udah lama sih sebenarnya. Aku kenal dia. Wow. Itu. Kenapa wow? Wow, Abega Dia kan teman. akan menjadi Miss KB selanjutnya. Apa selanjutnya? Aku ngomong bisik-bisik. Apa tuh Kamu denger? selanjutnya? Aku Emang dengar. semuanya denger? Aku dengar itu dari suara hati soalnya. Oh iya. Oh, tapi Xbox juga diambil Xbox oleh apa tim banget XCN Kings di Tapi Bude, pick tadi kita ketiga. sempat ngeliat maniak dari one-one-nya ini loh, one-one-nya fans di match sebelumnya. Iya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Baymax juga, Baymax ketika ketemu sama tim victim, dia dapetin maniak Wow. sama gitu loh, one-one. Iya, iya, Wan Iya. anak kalau udah Banyak masuk ke arah late game sih. Iya, terlebih kalau kita Mid. ngomongin masalah crossbow off tanknya yang connect ya kan, tiba-tiba udah langsung di pop Piu, out piu, dengan piu, bebas, piu. tembak terus ya kan. Siapapun. Siapapun lebih tepatnya. Benar, vision juga sangat luas dari Wen apalagi kalau udah pecah weakness point-nya 6 detik kalau nggak salah, 5-6 detikan. Oh, kalau Dia punya vision. Kalau misalkan dia ngakil-ngakil terus sampai habis Selamanya. selamanya. Nge-cheat Selamanya. deh. Gak nge-cheat ya, emang begitu. Map hack. Map hack, iya, map hack. siap. MH. Dan Aduh. tanpa adanya Kari. Udah dibuang juga Reka Esport, Lancelot-nya di-ban oleh XCN Kings. Mereka masih punya Kimi sih kalau mau main agresif, tapi mau main Haris ya canggih aja udah yang paling aman. Nah, Iya,
Kalau mau main counter antara Chang'e atau Lunox yang punya range, Lunox sama Chang'e lah jelas. Tapi kalau punya damage jelas ke bentar. Galau. Chang'e Aku sih. mau pilih yang mana? Wow, luar biasa. Padahal udah ada Berani sekali. counternya. Udah ada Esmeralda, udah ada Kaja. Kaja, itu 3 ya kan. Kalau nggak nyusahin ke arah Harit sih luar biasa, itu nyusahin habis Kan soalnya. main Reka Esports Gila, menantang maut. menantang maut. Tapi kalau misalkan ya Haritnya ini menang 1.500 gold aja, udah menang. Oke, jadi poinnya adalah early game dari Haritnya akan gimana ya? Iya, itu pertanyaannya. Karena kalau udah itu sebenarnya di atas kertas Esmeralda bakal makanin shield punyanya Harit dan Harit pasti, tanpa shield pasti. hanyalah kucing garong. Hanya lo kucing garung. Kucing garung. Kenapa kucing garung sih, Bude? Kucing tetangga nggak enak. Ini kameranya bisa ke atas gak sih? Nih pengen ngeliatin kakinya Bude tuh kayak nyaman abis gitu. Saya nggak bisa kayak gini Kan soalnya. Ini apa namanya ladies. Ladies, bebas ya kan, luar biasa emang. Aduh, tapi Bude ngeliat tadi sempat kita kayak ngebahas masalah ini satu hero, yaitu adalah Harit, yang dimana Haritnya ini bakal jadi masalah banget kalau seandainya dia di early game-nya atau laning phase-nya Tajir. kesulitan. Oh, Kesulitan malah ini kan. oh buat bakal rekanya. jadi rugi. Iya, buat Oh rekanya iya malah jadi pasti. rugi dong. Karena gampang banget kan, udah ada Iya. Kaja, tinggal Divine Judgment early game juga kalau ke hadapan sama Esmeralda langsung ini juga Tapi bakal kayaknya gak bakal kesulitan. ditemuin sama Esmeralda gak sih? Hmm. Feeling gue kayaknya bakal ada di top Granger. lane si Miracle-nya. Oh, so kita bakal langsung Feeling lihat aja aja. ke dalam in-game nya. Ini dia Reka Esports melawan XGN Kings. Di topnya malah lebih parah lagi, Granger. Iya, kira-kira maka aja single target semua. Tapi kalau misalkan ngomongin level, ya jelas Miracle bakal menang level banget karena dia bisa ngambil gold buff dengan retribution, dia bisa ngambil jungle monster milik tim Action Kings juga. XGN Kings nggak pakai retribution sama sekali, nggak pakai flame shot sama sekali. Sekarang flame shot nggak dipakai di game kali ini. Yes, dan kali ini mulai diinvasi dari segi jungle karena mereka tahu mereka bisa main agresif, super abuse kali ini dari Asian Kings. Mereka ingin memanfaatkan momennya. Jutsu Nedu connect bisa dari Fenrir karena belakang dan red buff bakal diamarkan sama siapa? Ternyata sama Fenrir. Di arah belakang, by Max pun datang. Ravici masih punya Cosmos Shield, tapi Moonnya datang lagi. Dengan ada absorb damage diambil dari seorang Ravici, Moonnya masih bisa survive. Sementara itu bouncing ball di arah Tendang, depan. tendang. Fenrirnya yang malah tumbang. First blood dari Reka Esports terhadap seorang Bymax. Iya, terlalu lama menahan XGN Kings. Padahal aku pikir udah kayak Reka Esports nggak bakal maju perang lagi sih. Soalnya dari Baymax-nya juga udah fokus ke arah minion jungle, tapi rupanya tidak. Dia masih mengejar pula XGN Kings. Bucang bakal terjebak di depan sana. Stunnya connect. Bymax dapat poin kill lagi. 1 poin tambahan kill lagi di level yang kedua. Bahkan Erzik. Tapi kali ini punya Cyclone Eye. Langsung smart Hengso. missile. Oh, gocek kanan kiri dari kedua player ini. Erzik dan juga Fenrir. Yes, kehilangan red buff tapi pun itu nggak akan menjadi masalah bagi Baymax karena dia udah ngantongin 2 poin kill di awal Dan dan Miracle-nya level 4 kali ini. Mengingat Buset. Ravici masih level 3. Rogue keluar randomly ke area mid lane. Woi, sabar. Sabar, gak bisa rusuh ya di awal ya. iya, tidak bisa rusuh sepertinya dari kedua tim. Mereka cuma saling nge-pick off satu sama lain. Tapi dengan red buff yang dicuri oleh Reka Esports makin enak lagi. King Ravici dalam mid lane mau nge-mirroring dari siapapun yang dia mencoba untuk memenangkan laning-nya. Screening doang gak sih sebenarnya dari tadi? Iya. Dari game pertama tuh kayak yang kayak aku bilang yang ngerom tuh Bymax-nya gitu loh. Jadi bukan si Ney-nya yang ngerom gitu. Unik sih kayak gini. Jadi Dia nahanin dia nahan, dia lain. dapat level, dia juga cepet banget level 4-nya. Mau nggak mau dong. Karena Moonnya kan harus standby untuk ini kan, untuk ngebantu Miracle. Iya, dan sekarang dia pun udah ngedapetin level 4. Cukup enak di area mid lane Divine dan Judgment keluar, tapi kali ini langsung ada Rhapsody keluar juga zaman Force dari Miracle. Mencoba untuk defensif, masih bisa bertahan. Ternyata Bucang tidak sempat untuk mengamankan 1 poin killnya. yes, gagal untuk mendapatkan poin kill padahal udah Divine Judgment, tapi sayangnya di situ respon yang begitu cepat terjadi dan ada backup pula nih di arah mid lane sudah menginisiasi flicker kabur aja posisi yang gak cukup baik tapi Fenrir yang mengejar langsung Way of Dragon di situ oleh Violence di arah belakang. Teman-temannya mencoba untuk membackup tapi terlalu terlambat. Fire missile, fire intake semuanya udah dikeluarin. Iya, terlalu jauh juga sih. Misalkan dari follow up Reka Esports, karena Bymax-nya juga kali ini lebih berfokus sama buff-nya. Jadi kayak Ney-nya mungkin cuma buying time, tapi turtle-nya ini bisa diambil banget sama XCN Kings. Kenapa? Karena bisa jadi momen banget dan ternyata ada ikan yang suka berhenti. Bude langsung cabut. Oh iya, Positioning. takut dimakan paus. Takut dimakan paus. Sekarang kita lagi di river ya posisinya pausnya. Iya,
Iya. Makanya. Kelelep nanti. Menarik banget dari kedua tim awal-awal yang cukup enak buat Sama-sama rusuh BMX. kali ini, sama-sama rusuh. Iya, tapi BMX dapat point kill, tapi di awal kayak Fenrir ngamanin gold buff, jadi kayak early advantage-nya ke arah EXP ya. Karena EXP itu lebih Action Kings lebih punya gitu. Cuma untuk dari segi point kill, BMX-nya mau nggak mau, ya ini harus di shutdown sih. Dia kan udah megang udah mengantongi 2 kill. Yep. Dan permasalahannya adalah kalau marksman gitu kan, awal-awal udah ngedapetin point kill, makin bagus lagi buat dia. Nggak perlu farming kebanyakan minion, dia udah tajir. Panas loh ini lama-lama kalau dibuka. Panas loh. Sumpah, panas loh ini kalau dibuka loh. Serius panas loh ini kalau dibuka. Gila, ini jadi kita makin panas nggak? Manas-manasin. Panas-manasin. Apa yang mau kita panas-manasin? Jangan memanas-manasi yang sudah panas. Ini di kolom komentar udah lagi pada panas banget Masa nih. sih aku mau lihat Ngomongin tim A, tim B, fans-fansnya, aduh. Tabah. Jangan tertrigger kawan-kawan. Semuanya hanyalah ilusi. Apa? Rekayasa. Karena kan Oh. tulisan kan. Oh iya, rekayasa. Ada tulisan. Mana nih? Pecah utak. Iya dulu pecah utak ya Reka. Oh, ini bekasnya pecah utak. Iya itu Miracle, by Max itu Full 5-5-nya? Enggak. Kan? Coverboy masih kuliah di sana. Kan kemarin aku ketemu di MLCC. Ah. Dia bawanya kan MLCC. Ya. Itu ketemu kemarin. Seru ya dari semuanya ini yang lagi nonton di sini. Halo semuanya, jangan lupa kalian juga nonton di iya, absen dulu dari mana dong? Absen dulu dari mana? Karena kan kita nggak tahu nih. dari Sabang sampai Merauke. Waduh. Banyak ya, ada hashtag Clara on fire. Loh, Clara di api terbakar. Saya bukan itu Queen of Dragon. Tapi Dragon. enggak, udah jangan sih? deh. Oh, sih. Astaga, oh my god, Tuh, si Dragon. Clara baca komentar isinya I love you Clara semua. Siap, oke Asik. langsung ada Wasit Sanity. Lope. Dan turtle-nya diamankan sama Violence. Dan rupanya sudah terjadi pergerakan di dalam in-game. Selagi kita melihat ini arah top lane-nya juga udah mulai bergerak. Moon yang menjaga dengan sangat baik. Miracle udah mendapatkan level 7-nya. Loh, BMX kok Max level 6 Oh, 6. saja di arah bottom lane kali ini bermain-main dengan sangat aman, masih bisa syumpo ke arah belakang dari Fenrir, dan mereka lebih berfokus sama turret karena mereka mau ngambil objektif segi goldnya dari awal. Mapping juga bagus banget buat Ney, jadi dia bisa surprise attack dengan menggunakan Tyrant Revenge-nya. Yap, lagi dan lagi Rekai Sport berfokus terhadap turret dan turret. Action King sudah kehilangan bottom lane-nya tanpa bisa di-defense. Dikasih secara gratis begitu aja. Oh, Ravici udah mulai ketahuan, weakness-nya kebuka, langsung ada Tyrant Race, masih ada Purify, tapi ternyata crossbow attack-nya karena Violence miss ternyata dari pergerakan by Max-nya. Sangat disayangkan barusan. Ya, tapi kemungkinan juga walaupun crossbow tank-nya masuk ke arah Esmeralda belum bisa nge-finish sih. Soalnya Esmeralda juga langsung lari ke arah belakang, nggak ada damage tambahan selain dari crossbow tank. Yes, tapi Barbie kali ini sudah memiliki satu buah pergerakan untuk item jungle-nya dari satu buah Raptor Macit. Row-nya connect, mungkin bakal langsung di follow up, tapi di belakang sana harus lebih berhati-hati dari Reka Esports karena sudah ada backup yang menanti untuk nge-follow up Barbie. Yep, dan setelah gagal untuk melawan pick up di arah top lane, keduanya beralih ke arah mid lane. Dari action, mereka harus bisa ngedapetin dari objektifnya sih. Jangan sampai seperti game pertama di mana digerogoti terus-terusan falling star ke arah Erzit, tapi Erzitnya berhasil kabur-kaburan. Tapi nggak akan dilepasin gitu aja. Stardust dan terakhir berhasil mengamankan poin atas Erzit. Yap, Ney-nya pun datang kali ini mencoba untuk membersihkan lagi wave minion di arah bottom lane. Ney bener-bener bolak-balik atas bawah hanya untuk membersihkan wave minion saja. Fender bakal tumbal, kill spree untuk BMX. BMX bakal datang ke arah Violence, tapi kali ini weakness belum terbuka sama sekali. Dan inilah dia crossbow tank. Dia bakal dapetin Violence, double kill diamankan dan masih dikejar sama Ravici. Tapi stunnya bakal di dodge, weakness-nya juga kebuka. Ini Ravici dalam ancaman lagi. Crossbow shield-nya udah gak ada. Langsung ada Divine Judgment, Moon dia bakal dikejar. Satu hit lagi dan bakal KO. Barbie dapetin 1 point kill dan mid lane bakal diamankan begitu saja untuk Asian Kings. Sementara itu Calamity Reaper sudah diamankan sama Ravici. Mana Falling Star Moon-nya, langsung ada ejector. Erzit mencoba untuk mengamankan Bucang dan Bucang masih bisa bertahan. Erzit juga masih bisa kabur dengan absurd damage yang dia miliki. Tapi Miracle datang juga di arah top lane, dia masih bisa mengamankan 1 buah turret dengan aman. Yap,
Satu lagi tambahan turret untuk Reka Esports. Gak ada yang bisa mendefend selagi mereka berfokus ke arah mid lane satu untuk satu pertukarannya. Dan bergerak ke arah top lane, Turtle akan menjadi sasaran selanjutnya bagi Axian Kings. Setelah memberikan push yang cukup baik dari mid lane, berfokus ke arah Turtle, tapi Reka Esports terlihat mereka juga udah sadar apa yang dilakukan oleh Axian Kings. Memulai pertarungan dari Ney. Iron Race juga keluar banyak banget, masih bisa bertahan. Kalau Season tidak bakal keluar, dapetin satu Ney. Ini Mundi juga bakal tumbang 2-3 melawan 5 kali ini posisinya. Baymax datang, weakness-nya mana belum ada. Boots juga bakal tumbang dari Soulflower, dapetin 1 poin kill-nya. RZ Way of Dragon di arah belakang dari Fenrir dan bakal tumbang 3 dari Reka Esports. Kehilangan momentumnya lagi di area Turtle. Terlalu gegabah dalam melakukan inisiasi di dekat Turtle. Dan sayangnya acak-acakan Miracle zaman Force dikeluarkan, tidak kena, masih bisa dihindari. Dan Turtle pun berhasil diamankan oleh Axian Kings. Iya, tapi kali ini kalau misalkan dibilang Baymax-nya masih belum tumbang. Dan juga Miracle, dari tadi dia punya kesempatan buat masuk, tapi nggak bisa. Ketika udah ada Ravici, ayo absorb-nya mau dia ambil. Nggak bisa bisa masuk tentunya. Iya, ini misteri banget sih. Sekarang 4.200, 4.600. Esmeralda-nya udah mulai lebih tajir daripada Haritnya. Ini akan menjadi masalah bagi Harit. Tapi Axian King mulai membalas. Paling Moon connect kali ini ada zaman Force. Ravici mengincar ke arah belakang. Miracle absorb damage bakal hilang. Moon bakal mengincar ke arah mana. Baymax bakal tumbang ke Shutdown karena ada Violence. Raw keluar, masih ada Purify. Tapi kali ini AirZ masih bisa flick out ke arah belakang dengan Ejector juga lari dari masalah. Bener-bener ada 3 di top lane. Kalau misalkan tadi Fenrir mungkin masuk ke arah depan sana untuk nendang ke arah RZ, itu mungkin beda cerita. Mungkin RZ-nya yang tumbang. Iya. Dan rasanya Baymax akhirnya tertumbangkan di game ini. Miracle aku belum ngeliat gimana dia berkontribusi sih, karena dari tadi juga nge-split push. Di perang juga dia takut untuk masuk, karena emang sulit juga sih. Babnya dicolong, dan pergerakan dari network pun udah bergerak ke arah Axian Kings. Dari satu war yang terjadi di area Turtle, ini ngebuat Axian Kings kini mereka percaya diri memasuki area jungle milik mereka Esports. Paling Moon connect kali ini, tapi marah di belakang Ravici coba untuk mundur. Zaman Force-nya nggak terlalu optimal. Barbie dapetin buff yang merah, otomatis ini bakal lebih menggila lagi dari seorang Barbie-nya. Ya dapat lane, masih tahan sama Ney. Dan lihat Tyrant Rage-nya keluar, masih ada bouncing ball. Raw connect, tapi itu masih ada Immortal dari Violence. Dan Violence-nya masih bisa survive. Sementara RZ di area mid lane bakal diganggu saja sama Axian Kings kali ini. Bakal mencoba untuk mundur terlebih dahulu juga. Ravici belum masih menahan semuanya. Tentunya objektif bagi keduanya lebih penting. Axian Kings udah membersihkan, hanya tersisa satu aja turret tier kedua di arah mid lane milik Reka Esports. Axian Kings mau nambahin duit, langsung jadi 6k network bude Mongstar. Holy Crystal udah diamankan Ravici juga. Makin sakit lagi tentunya dari Ravici. Dan dari sisi ini Reka Esports posisinya kalau mereka terlalu jauh pun mau ngebuka map buat cari tahu di mana Axian King, itu juga dalam nggak bisa seenak itu, karena adanya Fenrir, adanya Bucang, siapapun bisa ditangkap. Oke, kali ini RZ juga masih belum melakukan pergerakan yang optimal. Cari informasinya nggak terlalu jauh ya. Iya, makanya cari informasinya kurang jauh. Tapi kalau misalkan dia terlalu jauh, dia ada Fenrir lawannya. Dan itulah Itu dia PR-nya. Kalau misalkan dia yang keambil, dia rugi. Raw connect, taruh revenge masuklah season ini. Tyrant dibatalkan begitu saja Ney dalam keadaan yang sekarat. Synchrovision keluar, Miracle gak punya apa-apa lagi. Buffnya juga masih diambil begitu saja sama Ravici. Sementara di belakang Violence datang tentunya mengincar karena Barbie dan RZ berhasil mendapatkan shutdown 1 ke arah seorang Barbie. Tapi double kill diamankan sama Baymax langsung ke arah Fenrir. 3 melawan 2 posisinya, langsung flicker tapi gak bisa. Masih ada dalam Flowers, Mucha dalam ancaman. Ravici juga sama, walaupun dia punya absurd damage dengan menggunakan Falling Star Moon. Kali di pop up, apakah bakal langsung bakal pecahkan weakness-nya? Tidak. Belum berhasil memecahkan weakness-nya dan pergi ke arah mid lane. Semuanya berfokus, tapi turretnya udah mulai dicicil-cicil. Belum ada yang berani untuk ngebuka, dan Ney pun memilih untuk pulang. Inisiator dari Reka Esports nggak melakukan apapun, tentu dari semuanya nggak akan ngedive juga. Naik banyak sih Bude, udah naik 1000 network lah dari tim pack barusan. Tapi ini impactnya ke Baymax bagus, kenapa? Karena dia akhirnya punya red buff. Akhirnya tinggal nunggu Miracle doang nih. Miracle kalau pegang buff lagi, mungkin tim packnya bisa diimbangin. Karena apa? Karena lihat bagaimana inisiasi dari Ney-nya udah bagus banget. Tyrant Race-nya walaupun dibatalkan dengan Jutku Nedu, dengan Last Insanity, tapi dia nggak mati gitu loh. Dia nggak tumbang. Dia lebih memilih untuk mundur, dan Miracle-nya jaga posisi
posisi karena dia tahu ketika dia bertemu dengan Ravicii, dia bakal kewalahan ketika menghadapi absorb damage yang terlalu tinggi. Dan ini poin plusnya karena Barbie juga ke shutdown dengan adanya smart missile daripada seorang Erzit. Ya, positioning dari Baymax juga bagus banget sih. Dia nggak ke pick off, dia memainkan pergerakannya dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, tapi juga tetap ngasih damage. Yes, Row-nya keluar. Masih dibakar-bakar aja, cuma ngumpulin stack bottle daripada seorang Violence kali ini. Bener-bener main sangat aman di area Lord. Reset lagi, dicicil lagi, diinisiasi lagi, reset lagi, inisiasi lagi. Bener-bener Iya. ada pergerakan yang bisa dibilang kayak apa ya? Kayak terlalu langsung komit gitu loh ke area Lord mungkin, atau mungkin mereka mau team fight. Karena kalau team fight pun kayaknya riskan gak sih? Harus Axian Kings dulu yang buka karena mereka punya Kaja gitu. Ya, mereka punya Kaja, punya Chow pula. Enak banget buat mereka untuk ngebuka dari War. Ngeculik satu, kalau ngedapetin, mungkin kalau ngedapetin Baymax tuh udah jackpot banget sih. Dan mulai lagi ke arah Lord, Lord bertemu di end. dari kedua tim. Ya sudah menit ke-12 kali ini Ney dengan bouncing ball-nya coba untuk main defensif. Barbie coba untuk ngamenin terlebih dahulu dari segi mid lane-nya. Ney udah mulai muncul dan kali ini ada Little Wonder mungkin bakal diambil atau diamankan dari kedua tim. Miracle akhirnya punya buff-nya dan kali ini Barbie sudah mengamankan satu buah Little Wonder. Row keluar, trap-nya bakal dimakan sama Violence tapi di belakang Fender udah mulai ketahuan. RZ juga sama, coba untuk mengganggu. Tyrant Recek keluar ke arah Bucang, Last Insanity, tapi kali ini Ney-nya dengan bouncing bomb coba untuk defend terlebih dahulu. Flick out ke arah belakang, Baymax datang, Violence Immortalnya pecah tapi kali ini Fender dalam ancaman. Stunnya connect tentunya daripada seorang Baymax. Zaman Force tidak ada target yang optimal. Bakal diri terlebih dahulu, Fender bakal melahap Row-nya. Ya, setelah kehilangan immortality dari Axian Kings, mereka sadar bahwa ini pertarungan gak akan mereka bisa menangkan. Sebenarnya Reka Esport pun, walaupun begitu sakarat dari Ney, inisiasi yang bagus dari Ney, tapi ini pun ngebuat Reka Esport, mereka lebih percaya diri dalam peperangan ini. Iya, dengan adanya dua buff ini sih yang udah diamankan dari masing-masing core-nya. Walaupun kita bisa melihat ya Barbie, gila sih 10.000 deh. 10 network 10k network. berbeda 1000 sama dari Baymax. Tipis sih. Bedanya 1000 doang, 1000 pas. Yes. Dia satu kali team fight kalau misalkan Baymax dapetin momen, Barbie bisa kewalahan. Tapi dia udah punya win of nature, harusnya dia yang aman posisi. Namun di shutdown, Miracle out of nowhere dapetin buffnya juga. Bakal jadi ancaman banget. Reka Esports membuka celah yang sangat-sangat tipis kali ini. Langsung Tanpa jadi adanya gede banget. Ravicii. Tanpa adanya Ravicii. Ini bakal jadi free lord untuk Reka Esports sepertinya. Mereka langsung mengincar ke area lordnya. Tyrant Revenge di pop up. Siapa yang bakal dihancar kali ini? Row bakal keluar juga. Bakal coba untuk dicuri terlebih dahulu. Tapi dia- Setengah bar tersisa. Barbie udah mulai muncul. Lihat bagaimana damage yang diambil oleh seorang Ney. Masih terlalu tinggi tentunya. Tapi Lordnya di reset juga. Miracle bakal mengganggu ke arah Violence. Violence masih bisa mundur tentunya. Masih punya Viraga Armor. Hati-hati dengan Last Insanity. Tyrant Recek keluar. Kena dua. Bouncing Ball di arah depan sana. Tapi kali ini masih ada weakness yang terbuka. Tentunya langsung ada cross bawah. Take arah Fender. Fender bakal tumbang. Violence juga hampir saja tumbang di depan sana. Tapi Barbie juga bakal tumbang dengan ada Erzit. Berhasil mendapatkan Bucang. Hanya tersisa Violence di depan sana. Last Insanity di cancel. Masih ada ejector dan boom. Double kill untuk Erzit di area jungle. Tersisa Ravicii tanpa adanya buff, tanpa teman-temannya. Dia hanya sendirian dan oh my god, Reka langsung mau strike push kayaknya. Hanya Ravicii di depan sana. Otomatis tidak ada kapabilitas untuk bertahan dari serangan Reka Esports. Mereka udah overcommit banget kali ini. Ney udah berada di depan sana juga. Kali ini bakal langsung maju. Ada minion cuek. Mereka coba untuk tabrak aja semuanya. Ney-nya coba untuk agroin dari segi minionnya. Polystar Moon Connect. Zaman Force keluar dari Ravicii. Gak bakal punya damage tambahan untuk bertahan. Tapi Ravicii juga bakal tumbang. Mereka sudah diamankan daripada seorang Erzit. Dan Erzit juga harus tershutdown di depan sana. 2-0. Decision making makro skill yang sangat luar biasa dari Reka Esports. Mereka kompak banget. Ketika udah sisa satu, yaitu adalah Ravicii, mereka langsung tabrak aja. Iya, mereka tahu bener gimana perhitungannya. Nggak perlu rot, langsung aja maju ke area base. Dan mungkin yang boleh perhatikan adalah sebenarnya Second Kings udah mencoba buat mengalihkan isu, mengalihkan fokus dari tim mereka. Mencoba untuk nge-split di arah bottom lane Chow-nya, tapi datanglah Jowhead nge-mirroring dengan sangat baik, membuat Chow-nya juga kewalahan. Dan setelah itu peperangan dari Axian Kings tinggal 3 lawan 4. Makin sedikit